Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada happy hipoksia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. Andi Nazarudin SPP, spesialis paru dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang darah itu sendiri yang memang sangat membutuhkan oksigen. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kita fokus pada happy hipoksia yang sekarang trending gitu ya dok ya, banyak kemudian dibicarakan gitu kan, artikelnya banyak sekali yang katanya bisa menjadi silent killer terutama untuk pasien COVID-19. Nah mungkin bisa dijelaskan apa itu hipoksia dan happy hipoksia itu sendiri? Iya, hipoksia itu secara terminologi adalah kekurangan atau penurunan kadar oksigen di dalam darah perifer, di dalam darah perifer tubuh seseorang. Normalnya kalau kita mengukur dengan saturasi atau pulse oximetri, kita bisa mengukur kadar darah dalam oksigen dalam seseorang itu dengan pulse oximetri. Nah, normalnya itu di atas 94%. Normalnya. Di atas 90%. Kalau kita diperiksa pulse oximetri yang di ujung jari itu ya, biasanya terlihat saturasi oksigennya tuh 99, 100%. Tapi normalnya itu di atas 94% sudah dikatakan normal. Kalau sudah di bawah 94%, bahkan di bawah 90, bahkan ada yang 80, itu dinamakan hipoksia atau hipoksemia. Jadi saya jelaskan, hipoksia itu adalah kekurangan kadar oksigen di dalam jaringan tubuh. Kalau hipoksemia, kekurangan oksigen di dalam darah. Yang kita ukur itu adalah darah, tekanan oksigen di dalam darah. Jadi hampir sama saja. Kalau hipoksemia itu kekurangan oksigen dalam darah, karena kita ukur darahnya. Kalau hipoksia kekurangan oksigen di dalam semua jaringan tubuh. Ya, secara menyeluruh berarti ya kalau hipoksia itu ya. Nah, hipoksia itu terminologi tadi kurangnya kadar oksigen di dalam darah perifer di setiap tubuh manusia. Nah, kalau kita berbicara hipoksia, tadi berbicara happy. Happy itu adalah keadaan pada pasien COVID kekurangan atau kadar oksigen itu menurun tanpa menimbulkan gejala atau tidak dirasakan oleh pasien tersebut. Jadi pasien-pasien tersebut merasa happy saja, merasa tidak sesak, fine-fine aja merasa gitu. fine-fine aja. Makanya dulu disebut happy ini disebut silent hipoksia, tapi berkembang ke sini menjadi happy hipoksia. Orang tersebut ditanya sesak enggak? Tidak. Oh, mereka tidak merasa sesak sama sekali? Tidak merasa sesak. Hanya cuma ada gejala-gejala tertentu. Kan kalau gejala-gejala hipoksia yang normal itu sebenarnya hipoksia itu udah ada sebelum COVID juga udah hipoksia. Tapi kalau yang happy hipoksia itu baru pada saat pandemi COVID ini. Karena happy dia tidak merasakan menimbulkan ada gejala sesak kalau COVID. Kalau hipoksia yang biasa pada penyakit yang lain seperti asma, PPOK atau penyakit-penyakit obstruksi lainnya itu dia normal. Jadi kalau dia kekurangan oksigen di dalam darah, di dalam tubuh, timbul sesak. Jadi reaksi sesaknya itu berupa reaksi sinyal yang normal, sinyal dalam organ itu kekurangan oksigen. Kekurangan tekanan oksigen itu akan menyebabkan memberi sinyal ke dalam batang otak. Batang otak itu pusat respirasi. Jadi kalau misal kita kekurangan oksigen, batang otak akan memberi sinyal dan batang otak akan memberi sinyal balik ke dalam tubuh untuk berusaha mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk napas cepat atau napasnya frekuensinya cepat. Gitu ya, napas cepat itu akhirnya untuk mengkompensasi biar oksigen yang kurang dalam tubuh itu terserap. Ya, itu kalau orang normal. Jadi makanya orang normal kalau yang sesak terlihat orang sesak napas, frekuensi napasnya lebih di atas 30 kali per menit. Ya, sama saturasinya di bawah 90. Itu tanda-tanda orang sesak. Tanda-tanda gejala orang sesak yang normal hipoksia itu ya heart rate-nya meningkat. Heart rate itu nadi ya. Nadi di lini jantung. Terus frekuensi napas yang meningkat. Frekuensi napas kita normal itu 20 kali per menit, di bawah 20 kali per menit. Kalau sudah 30 kali per menit itu dinamakan sudah sesak. Heart rate meningkat. Kadang-kadang kalau sesaknya sudah agak lanjut, terlihat sianosis atau kebiruan di kulit kita, di ujung kuku atau di
di bibir, mulut, kebiruan, sianosis namanya itu ya. Nah, kalau pada pasien-pasien hipoksia yang normal, penyakit-penyakit sebelumnya atau penyakit-penyakit absorpsi seperti asma, PPK, kita bisa melihat tanda-tanda gejala itu. Nah, pengecualiannya pada pasien COVID ini, pada pasien COVID ini tanda-tanda itu tidak ada. Tanda-tanda itu tidak ada, terutama tanda sesak. Biasanya pasien-pasien COVID yang sudah terlibat luas pneumonianya, sudah terlibat jaringan parunya rusak, inflamasi oleh karena COVID itu, tidak terlihat tanda-tanda sesak. Cuma hanya terlihat tanda-tanda batuk, nyeri, ya. Nah, kalau sianosis tetap tidak bisa kelihatan juga. Sianosis tetap bisa kelihatan di pasien COVID. Tapi kan orang merasa tenang-tenang saja karena dia tidak sesak. Padahal saat kita periksa kadar oksigennya melalui oximetri yang paling sederhana itu sangat cukup sensitif ya. Oximetri, pulse oximetri yang kita tempelkan dalam jari, ujung jari jempol itu sudah cukup untuk mengukur kadar oksigen dalam darah kita. Itu biasanya kalau pada pasien COVID itu biasanya di bawah 90. Itu kalau sudah kena gejalanya COVID itu gejala sedang dan berat. Kalau gejala ringan bahkan yang OTG itu biasanya kalau kita cek pulse oximetrinya itu tidak begitu kelihatan penurunan yang drastis seperti pada gejala sedang. Jadi pada pasien-pasien COVID itu kalau sudah ada berapa tingkatan, ada yang OTG, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya. Happy hypoxia itu terjadi kalau sudah melibatkan paru, sudah terjadi pelibatan komponen paru rusak oleh karena pneumonia. Pneumonia itu seperti kalau kita di foto ronsen tuh karena seperti ada infiltrat, ada awan putih. Oh, putih-putih. Ya, putih-putih. Ada putih-putih, itu berarti sudah terkena parenkim parunya, udah terjadi pneumonia. Apa itu putih-putih ini, Dok? Itu putih-putih itu semacam infiltrat atau inflamasi yang terjadi di dalam parenkim paru. Jadi kalau sudah terkena itu akan menyebabkan kerusakan paru. Kerusakan paru akan diakibatkan oleh inflamasi yang berlebihan atau yang disebabkan oleh sitokin storm atau body sitokin, inflamasi yang luas. Nah, kalau sudah terjadi inflamasi yang luas akan menyebabkan sinyal dari organ tubuh itu ke otak terputus atau saraf sensoriknya rusak. Artinya orang itu sebenarnya turun kadar oksigennya sekitar 90 ke bawah, tapi dia tidak ada rasa sesak karena sinyal ke otaknya terputus. Ya, jadi dia tidak sesak, dia happy saja, dia fine aja, dia ketawa TV. Biasanya kalau kita tanya, enggak, tidak sesak gitu loh. Nah, karena sinyalnya itu diputus oleh karena inflamasi yang berlebihan itu oleh akibat COVID itu. Nah, yang normal tadi sudah saya sebutkan, kalau normal sinyalnya ke otak untuk menurunkan ke otot-otot pernafasan atau paru-paru untuk mengambil oksigen sebanyak-banyak untuk mengembalikan oksigen secara normal kembali. Tapi kalau di COVID enggak, tidak terjadi. Karena sinyalnya terputus. Sinyal terputus, akibatnya orang itu tetap sesak, kadar oksigen rendah, tapi dia tidak merasa sesak. Nah, itu yang berbahaya. Kalau kita diamkan saja, lama-kelamaan akan berisiko ke dalam organ semua tubuh yang membutuhkan oksigen seperti jantung, stroke, jantung, otak dan ginjal. Itu semuanya akan berpengaruh. Yang termasuk paru juga. Kalau oksigennya kurang ke dalam paru-paru, itu akan menyebabkan gagal nafas. Gagal nafas ya kita nggak bisa lagi karena dia nggak ada sinyal untuk meningkatkan frekuensi nafasnya, terpaksa kalau saturasi oksigennya turun atau kadar oksigen turun ya kita terpaksa harus bantu lewat apa obatnya kalau misalnya terjadi gagal nafas atau kadar oksigen turun ya oksigen. Oksigen di dalam biar dimasukkan lebih konsentrasinya bisa bantuan lebih banyak oksigen gitu ya, Dok ya. Kalau gejala berat biasanya kita berikan bantuan seperti intubasi. Kalau pada pasien-pasien yang gejala berat, pada pasien COVID khususnya kalau sudah saturasi di bawah 90, kita udah bisa menilai dengan pulse oximetri yang sederhana atau dengan yang idealnya dengan analisa gas darah. Kita ambil analisa gas darah lewat arteri, itu agak sakit ngambilnya, yang kita bisa melihat kadar oksigen di dalam darah tersebut. Kalau di bawah
saturasi di bawah 90 tetap itu udah bisa kita katakan gagal nafas. Itu harus sudah dibantu dengan intubasi dan kita bantu dengan mesin ventilator bantuan nafas. Jadi oksigennya, jadi nafasnya dibantu dengan mesin. Oke. Itu karena tadi yang saya sebutkan, karena terputusnya sinyal atau terputusnya saraf sensorik yang memberikan sinyal ke otak untuk otak itu untuk memberi sinyal ke tubuh, berbalik ke tubuh untuk mengambil oksigen secara secepat-cepatnya dan sebanyak-banyak oksigen. Karena terputus ya dia merasa tenang-tenang saja, tapi sebenarnya kadar oksigennya rendah banget. Ya? Makin lama, makanya terjadi suatu kematian mendadak. Ya, kalau itu terjadi di jantung, kalau itu terjadi di otak bisa terjadi namanya stroke. Orang tiba-tiba kejang, kekurangan oksigen di otak tiba-tiba kejang, bahkan bisa lumpuh. Gitu. Oke. Berarti memang efeknya sangat luar biasa ketika memang kadarnya itu di bawah 94 gitu ya, Dok? Iya. Jadi harus hati-hati. Untuk pengukuran kadar oksigen yang rendah itu tadi yang saya sebutkan itu cukup sederhana. Kita bisa beli pulse oximetry. Ya, pulse oximetry bisa ukur sendiri ya? Bisa ukur sendiri. Oke, Dok. Nanti kita akan membahas bagaimana kemudian ketika kita mengalami hipoksia itu sendiri, apa yang harus dilakukan, pengobatan yang pas seperti apa, apakah memang hanya terjadi di COVID saja atau sebenarnya juga bisa terjadi yang tadi tidak terlihat seperti itu, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada happy hipoksia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. Andi Nazarudin SPP, spesialis paru dari Mayapada Hospital Tanggerang. Dok, ini kan tadi sudah dibahas bahwasanya memang banyak bagian organ vital dalam tubuh kita yang memerlukan oksigen, dan oksigen itu kan dialirkan melalui darah, tapi akan menjadi masalah ketika orang mengalami hipoksia atau happy hipoksia, di mana kadar oksigennya rendah dalam darah dan akhirnya organ-organ yang membutuhkan oksigen itu tidak tercukupi gitu, asupan oksigennya agak kurang gitu ya. Nah, kalau hubungannya dengan pandemi COVID-19 atau COVID ini sendiri kan salah satu organ tubuh yang paling kita sorot adalah paru-paru kan seperti itu, Dok. Nah, ketika kita berbicara tentang paru itu sendiri, ketika terjadi ada kadar oksigen yang rendah dalam darah dan akhirnya paru-paru ini tidak mendapatkan kadar oksigen, salah satunya mungkin tadi yang sesak ya, Dok, dan efeknya seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi kalau organ tubuh kita semuanya kekurangan oksigen, atau kita bisa lihat dari kadar oksigen di dalam oximetry itu berkurang, normalnya 94%, ini kurang dari 90%, itu lama-kelamaan akan berakibat resikonya kematian, bahkan kematian mendadak. Kalau baru-baru sudah kita terlihat dengan respon tubuh itu, kalau yang normal, hipoksia normal pada bukan pasien COVID, kita bisa melihat respon tubuh itu sesak. Jadi frekuensi napasnya banyak, otot-otot napasnya bergerak semua. Jadi kita lihat, wah ini sudah mulai sesak atau gagal nafas. Kita bisa antisipasi sebenarnya. Tapi kalau pada pasien COVID itu tidak terlihat sesaknya. Makanya dinamakan happy hipoksia, yaitu keadaan kadar oksigen atau kondisi kadar oksigen di dalam darah itu rendah tanpa menimbulkan gejala sesak yang berarti bagi pasien itu sendiri. Itu dinamakan happy hipoksia. Happy itu karena dia fine-fine aja, tidak terlihat tersesak, dan dulu disebutkan silent hipoksia, tapi sekarang sudah diumumkan bahwa itu namanya hipoksia sebagai salah satu kondisi. Itu bukan penyakit, salah satu kondisi atau gejala salah satu yang disebabkan oleh COVID itu sendiri. Tapi sebenarnya akhirnya kadar oksigennya rendah itu karena apa sih? Karena kadar oksigen rendah itu karena inflamasi. Inflamasi. Kalau kita bicara tentang COVID ya, itu akan menyebabkan
inflamasi di dalam paru-paru. Makanya kalau ada pasien dengan gejala yang sedang atau berat, itu pasti COVID itu sudah melibatkan paru, sudah merusak paru. Tandanya gimana kalau kita melihat sudah keterlibatan paru itu sudah rusak, yaitu dengan foto ronsen. Jadi kalau ada pasien-pasien yang curiga dia pernah kontak atau dia pernah ada keluhan gejala demam atau gejala ada batuk, ada nyeri dada, tidak salahnya itu harus diperiksakan ke dokter untuk diperiksa secara lebih detail lagi. Minimal kita periksa ronsen torak, ya ronsen torak. Jadi dari gejala klinis kita lihat dari foto torak, ronsen torak, dan kalau bisa kita lihat dari terapi tadi pulse oximetry. Kalau ronsen torak biasanya pada pasien-pasien yang hipoksia itu biasanya sudah terlibat pneumonia, sudah ada pneumonianya. Gitu. Kalau sudah ada pneumonia berarti sudah ada inflamasi. Udah ada inflamasi artinya apalagi kalau udah inflamasinya luas itu akan menyebabkan fungsi dari paru itu sendiri akan berkurang. Berkurangnya kenapa? Karena oksigen yang harus dialirkan ke dalam darah, yang harus dialirkan di seberang ke dalam darah itu terganggu. Karena tadi kalau kita lihat paru, mulai dari kita hirup sampai masuk ke dalam trakea, bronkus, sampai ke alveolus, sampai ke sakus alveolus. Di sakus alveolus itu berhubungan dengan pembuluh darah. Tadi yang saya sebutkan. Jadi oksigen itu diserap seperti diserap dari alveol ke dalam pembuluh darah melewati dinding pembuluh darah itu. Nah kalau dinding itu rusak atau karena inflamasi atau karena infeksi COVID itu sendiri akan menjadi rusak, berarti penyerapannya berkurang ke dalam darah itu sendiri. Jadi oksigen itu nggak bisa nyebrang ke darah, ke pembuluh darah dan ke darah. Ditambah dengan kalau pada pasien-pasien COVID juga ada terjadi gangguan pengentalan darah. Nah, udah penyeberangannya kurang, oksigen, penyerapannya kurang, ditambah darahnya kental untuk dialirkan ke tubuh. Jadilah. Tambah berat, oksigennya yang berkurang. Makanya terjadi hipoksia itu sendiri. Oh, karena penyakit karena akibat dari COVID itu sendiri. Akibat dari COVID itu ya. Kalau beda untuk orang yang non COVID gitu ya dok. Ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada DM Instagram, kita baca terlebih dahulu. Dari @Agung Susetyo, dok saya sering sekali gagal napas, rasanya nggak ada oksigen yang masuk ke dalam, pusing rasanya, mata langsung kunang-kunang, dada juga sering ngerasa sakit, napas pendek, ini kenapa ya gitu, gagal napas ini gimana ini dok? Iya, tadi kan salah satu gejala hipoksia itu adalah kekurangan oksigen dalam kadar darah, itu gejalanya seperti sesak napas, paling normal ya. Sesak napas, tekanan darah suka meningkat, nadi juga meningkat, kulit agak sianosis, kebiruan, itu kalau sudah terjadi gagal nafas. Kadang-kadang kalau yang baru awal-awal, yang baru-baru gejala awal itu ya, biasanya sering pusing, kadang lemas, kadang lemas, pusing, berputar. Nah, itu salah satu tanda oksigen yang kurang, terutama yang ke otak. Ya, kalau begitu sih, kalau saya sarankan ya diperiksakan ke dokter untuk dilihat terlebih lanjut. Karena banyak kemungkinan kekurangan oksigen itu penyebab penyakitnya. Bisa juga karena oksigen, karena kelainan di saluran nafas itu sendiri, atau karena kelainan darah itu sendiri. Jadi diperiksa semuanya. Salah satunya ya periksa, pertama ya kita periksa ronsen, lihat fungsi parunya bagus apa enggak. Kalau fungsi parunya bagus tapi masih ada keluhan agak sesak, ya kelihatan, dilihat lagi tadi yang penghantar oksigen itu, yaitu darahnya. Ada nggak kelainan darahnya? Diperiksa kita darahnya, pakai laboratorium darah. Gitu. Jadi simpel aja sih sebenarnya kelainan sesak itu ya dari alirannya atau tempat saluran nafasnya atau dari darahnya yang mengantarkan oksigen ke dalam tubuh. Itu saja. Itu yang bisa menyebabkan sesak. Ya tetap kita masih itu secara umum ya gejalanya tetap kita harus periksakan satu-satu. Mulai dari saluran nafas, dari hidung, trakea, bronkus, sampai ke ujung itu alveolus. Kalau nggak ada masalah, ya berarti mungkin dari kelainan darah. Ada kelainan di dalam darahnya atau ada penyakit dalam darahnya. Itu fungsinya sama, mengantarkan oksigen. Saluran nafas itu mengantarkan oksigen ke dalam darah. Darah itu mengantarkan oksigen ke dalam jaringan tubuh dan
hasil sisa metabolisme oksigen di dalam jaringan tubuh itu akan diangkut lagi oleh darah, dibawa ke dalam paru-paru lewat jantung. Jadi itu darah kotor istilahnya. Karbon dioksida itu darah kotor. Darah kotor dibawa dari jaringan ke paru-paru. Paru-paru baru kita buang, ekspirasi oksigen karbon dioksidanya. Jadi yang namanya fungsi respirasi itu adalah pertukaran oksigen yang kita hirup untuk metabolisme tubuh ke organ. Hasil dari metabolisme dalam bentuk karbon dioksida dikeluarkan lagi. Oksigen kita hirup, karbon dioksida kita buang. Itu namanya respirasi. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan respirasi, membutuhkan oksigen. Oke, inhale, exhale, respirasi inhale, gitu ya. Inhale, exhale. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi menghirup oksigen, ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida. Itu dari sisa metabolisme tubuh. Sudah sangat sebegitu canggih Tuhan menciptakan organ dalam tubuh kita ya, Dok ya. Sedikit saya kasih tahu, di udara ini, di dalam ruangan ini kadar oksigennya itu 20%. Kadar oksigennya. Tapi kita masih bisa bernafas. Ya. Nah, kalau orang yang hipoksia, kalau orang yang sesak atau hipoksia bukan COVID saja, itu kita artinya dia sesak. Berarti kadar oksigen di ruang udara normal ini dia tidak cukup. Berarti harus ada bantuan gitu ya, tambahan oksigen lagi. Makanya kita lihat pada penyakit-penyakit tertentu itu butuh terapi oksigen. Terapi oksigen atau dibantu ventilator tadi ya, Dok ya. Terutama kalau ada gejala berat dia butuh ventilator. Ventilator itu bisa menghasilkan oksigen sampai 100%. Sampai 100% ya, Dok ya. Bayangkan sebenarnya kita sudah diciptakan oleh Tuhan itu udah cukup ya, kita cukup bersyukur. Dengan udara yang 20% aja kita masih bisa bernapas. Masih bisa bernapas ya, Dok ya. Oke, Dok, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agung Suseto ya, Dok ya. Kita sudah ada penelpon, Dok. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Pagi, dengan Susanti di Bogor. Dengan Mbak Susanti di Bogor, silakan, Mbak. Iya, saya mau nanya, di masa new normal seperti sekarang, apakah pemakaian masker bisa menyebabkan seseorang mengalami hipoksia? Karena kan asupan oksigennya jadi berkurang karena terhalang masker. Itu aja sih. Ya. Pemakaian masker. Baik. Ada yang ditanyakan, sudah jelas ya, Dok ya? Oke, terima kasih Mbak Susanti di Bogor. Iya, ini kan orang awam berpikirnya kekurangan oksigen itu kalau agak susah bernapas. Nah, apakah ditutupi masker itu ada tendensi bisa menyebabkan hipoksia nggak sih, Dok? Ini orang awam nih. Kalau orang normal kayak kita sendiri, kita pakai masker, kita nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah karena kita dengan kadar oksigen yang 20% aja di dalam udara ini kita masih bisa nafas secara normal. Masih bisa pertukaran oksigen bisa normal. Ya. Terbukti kalau kita pakai masker, kita lihat aja di ini yang dengan pemisahan sederhana tadi dengan pulse oximetry itu kita masih 100%. Artinya oksigen yang kita hirup ke dalam paru-paru masuk bertukar di dalam darah, diadakan ke dalam darah, kita periksa di kapiler pembuluh darah, kita cek itu 100%. Artinya oksigen yang masuk 100% itu masuk sampai ke darah itu 100%. Itu tandanya nggak ada sesak. Tandanya bukan hipoksia. Jadi nggak ada masalah kalau kita orang normal. Kalau orang sehat ya, yang tidak ada masalah kelainan di paru untuk memakai masker. Terkecuali kalau dia ada masalah di parunya, terkecuali ada penyakit-penyakit parunya. Dia udah sakit, pakai masker pula, ya tambah sesak. Ya kan? Karena dia aja butuh oksigen. Sedangkan kalau kita pakai masker, kita agak sedikit kekurangan oksigen karena kan memang pengap. Ya, apalagi masker-masker yang buat tenaga medis tuh yang N95 yang sangat ketat itu kan itu sangat pengap. Pengap sekali ya, Jadi memang berpengaruh terhadap orang yang sakit. Tapi untuk normal kayak kita nggak masalah. Kalau normal kita tidak masalah untuk memakai masker. Nah, baik. orang sakit juga kan pasti kita beri suplemen oksigen. Tambahan ya? Ya, tambah oksigen. Jadi kita kasih kayak nasal kanul itu yang kita masukkan ke dalam hidungnya itu, oksigen dari dinding itu ya, dari tabung. Ya dia pakai masker nggak apa-apa. Karena udah ada tambahan oksigen tadi ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Susanti yang ada di Bogor dan tidak ada hubungannya dengan masker gitu ya. Kalau kita sehat-sehat saja tidak akan menimbulkan hipoksia. Baik, Dok, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang happy hipoksia. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada happy hipoksia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Andi Nazarudin, SPP, spesialis paru dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, ini selama break juga tadi kita ngobrol-ngobrol ternyata sangat mengerikan sekali gitu ya, Dok, ya, happy hipoksia, bagaimana dia menjadi silent killer seperti itu. Nah, sekarang kita berfokus pada pengobatannya, Dok. Nah, pengobatan seperti apa yang baik dilakukan? Apakah beda antara orang, kan tadi ada yang hipoksia non COVID, ada juga hipoksia yang COVID seperti itu, lebih ada tambahan happy-nya gitu. Nah, apakah treatmentnya berbeda dan seperti apa untuk pengobatannya? Jadi pada dasarnya kalau orang tersebut mengalami hipoksia, artinya kadar oksigen di dalam darah itu rendah, ya terapi obatnya ya penyebab hipoksia itu. Kalau pada pasien hipoksia itu biasanya karena dia kekurangan oksigen, ya kita beri suplemen oksigen. Intinya itu. Kalau dia kekurangan oksigen di dalam kadar darah, ya kita beli suplemen oksigen yang lebih. Karena suplemen oksigen, karena kadar oksigen di dalam udara biasa ini hanya 20%. Kita beri suplemen oksigen dengan kadar yang lebih lagi, misalnya ada yang 40%, 60%, bahkan 100%. Jadi obatnya cuma terapinya ya suplemen oksigen. Sama satu lagi ditambah kalau pasien-pasien COVID itu biasanya hipoksianya, happy hipoksianya itu disebabkan oleh pengentalan darah tadi tersebut akibat inflamasi. Pengentalan darah tersebut itu akan menyebabkan oksigen akan terganggu, terserap ke jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen. Nah, gimana caranya? Pada pasien-pasien COVID rata-rata biasanya dia menyerang ke darah juga, yaitu dalam bentuk pengentalan darah. Nah, gimana caranya? Kita kasih obat selain suplemen oksigen, ya kita kasih pengencer darah. Biasanya gitu. Biasanya pasien-pasien COVID itu biasanya juga sudah terlibat gangguan di dalam darahnya atau pembuluh darahnya itu. Biasanya kita kasih obat-obat pengencer darah. Gitu loh. Jadi suplemen oksigen dan kita terapi penyebabnya. Kalau pada pasien non COVID seperti pada asma, selain terapi oksigen kita memberikan obat-obat untuk pelega, ya, bronkodilator. Kalau pada pasien asma atau PPOK atau pasien-pasien sesak yang lainnya, pada pasien paru kita berikan obat pelega. Pelega itu artinya, bronkodilator itu artinya untuk membuat lumen saluran nafas itu kebuka. Kalau lumen saluran nafas kebuka berarti oksigen akan masuk. Oksigen akan masuk, akan mudah terserap oleh darah akan dialirkan ke dalam tubuh. Jadi udah seperti normal lagi. Itu. Jadi tetap utama obat pertamanya adalah suplemen oksigen. Penyebab hipoksianya kalau di asma dan PPOK itu bronkokonstriksi, penyempitan saluran nafas. Kita berikan obat pelega untuk membuat saluran nafas itu terbuka sehingga oksigen bisa masuk. Kalau pada pasien-pasien COVID itu biasanya gangguannya bukan di ventilasi, dia tidak ada penyempitan saluran nafas. Tidak ada ya? Tidak ada penyempitan saluran nafas. Rata-rata tidak. Ya? Normal, saluran nafas normal. Cuman yang ada masalahnya itu tadi hipoksianya itu apa? Kadarnya ya, Dok? Kadar rendah itu disebabkan oleh tadi pengentalan darahnya. Kalau darahnya kental, oksigen yang terserap untuk dialirkan ke dalam seluruh tubuh itu akan berkurang. Nah, makanya dia akan terlihat kadar oksigen akan rendah karena penyerapan kurang. Ditambah dengan apa tadi yang COVID? Tadi dengan apa? Sinyal untuk kompensasi respon dari tubuh untuk melakukan pengambilan oksigen, suplemen oksigen, bernapas secara maksimal untuk mengambil oksigen sebanyak-banyakan itu kan sudah terputus, nggak sensitif lagi. Ya udah tambah berat, tambah hipoksia dan akhirnya akan menuju ke arah kematian. Makanya sebelum pandemi ini, waktu di Wuhan itu yang bulan awal Desember ya 2019 itu kan banyak tuh di media-media sosial ada pasien-pasien yang kita lihat tuh jatuh berjatuhan itu ya. Berarti happy itu bukan didramatisir itu benar terjadi itu. Itu karena orang pikirnya kan zombie gitu kan. Iya, orang bilang kan zombie. Itu benar-benar terjadi dan itu belum tidak ada istilah happy hipoksia ya, Dok ya. Belum, karena kan penelitiannya baru ke sini, baru belakangan April ini diteliti ternyata itu hipoksia.
Itu benar, itu bukan didramatisir, jadi Juga jatuh. saya mungkin juga kayak ini beneran nggak sih gitu? Iya, Ternyata itu bener. keadaannya kenapa waktu itu? Karena waktu itu keadaannya orang tuh mendadak banyak yang terkena di Wuhan itu banyak yang terkena dan fasilitas kesehatan waktu itu masih minim. Jadi orang nggak bisa lagi ke rumah sakit karena udah penuh. Kalau sudah penuh, dia terpaksa kemana ke rumah? Baliklah isolasi mandiri ke rumah. Pada waktu dia ke rumah atau dia mencari sesuatu atau dia lagi aktivitas, terjadi suatu hipoksia. Apalagi dia melakukan aktivitasnya, dia jalan aja, kadar oksigen udah rendah, ditambah dengan aktivitas, tambah rendah pula, tiba-tiba kan bisa oksigennya tapi tidak bisa tidak bisa tercukupi di dalam jaringan tubuh termasuk jantung dan otak, makanya terjadi yang tiba-tiba yang kematian mendadak itu jatuh itu seperti ya, orang apa zombie ya dibilang. Zombie gitu ya. Itu benar, itu karena keadaan wabah banyak pasiennya, fasilitas rumah sakit tidak bisa menangani. Gitu. Nah, saya hubungkan ke saat ini juga. Berarti sekarang ada hubungannya gitu ya, Dok ya. Sekarang ini COVID ini sudah belum sampai puncaknya, tapi kasusnya sudah mulai banyak. Nah, karena kasusnya mulai banyak, kita harus hati-hati. Kapasitas rumah sakit itu akan terbatas. Over, ya? Nah, nanti kalau ada yang pasien-pasien yang sudah penuh, gimana kira-kira pemikiran tanya? Sudah overload ya, Dok. Sudah overload, semoga kita semua tetap sehat lah seperti itu, tidak mengalami hipoksia ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Andi. Waktu yang membatasi kita ini sangat luar biasa. Bagaimana ilmu pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih Dokter Andi sudah berbagi. Saya sehat terus ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Mardias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.